Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar pada muatan bahasa Indonesia pada tema 3, subtema 3. Sebelum mulai belajar, seperti biasa, baca doa di pagi hari dan doa mau belajar dulu ya. Baik, jika sudah, kita mulai. Yang pertama yaitu menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Kalian dapat menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Caranya, yang pertama, mula-mula perhatikan gambar dengan saksama. Yang kedua, pilihlah kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Yang ketiga, setelah itu, kalian dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini ada juga di buku paket Bupena jilid 2B halaman 47. Dari kedua gambar ini kita dapat menulis cerita berdasarkan gambar tersebut. Mula-mula kita harus perhatikan gambar-gambar berikut. Setelah itu, pilihlah kata-kata yang sesuai dengan gambar. Contohnya, yang nomor 1, kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan gambar. Dedi melihat berita di televisi tentang bencana tanah longsor. Lalu yang nomor 2, Dedi dan teman-teman mengumpulkan sumbangan untuk korban tanah longsor. Setelah menulis kata-kata yang sesuai dengan gambar tersebut, barulah kalian dapat merangkai kata-kata tersebut menjadi sebuah cerita. Contohnya, Dedi melihat berita bencana tanah longsor di televisi. Dedi ingin ikut membantu korban bencana tanah longsor. Dedi mengajak teman-teman lainnya untuk mengumpulkan sumbangan. Ada yang memberikan uang, makanan, dan pakaian. Dedi dan teman-teman menerapkan budaya tolong-menolong. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi yang pertama, kalian perhatikan terlebih dahulu gambar-gambarnya dengan saksama. Setelah itu, pilihlah kata-kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Setelah mendapatkan kata-kata yang sesuai, barulah kalian dapat membuat cerita sesuai dengan gambar. Anak-anak, negara Indonesia terkenal dengan warganya yang sopan, santun, dan ramah. Kalian harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, menyapa dan mengucapkan salam. Saat menyapa dan mengucapkan salam, kalian harus mengucapkannya dengan santun. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Ini merupakan salah satu contoh dari perbuatan mengucapkan salam. Ibu, ayah, Komang berangkat sekolah dulu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi,
Kalian pun jika hendak berangkat ke sekolah, kalian harus berpamitan dulu kepada kedua orang tua kalian. Menulis cerita tentang budaya gotong royong. Selain terkenal dengan warganya yang sopan, santun, dan ramah, salah satu budaya Indonesia pun yaitu gotong royong. Gotong royong juga dapat dilakukan di sekolah. Nah, anak-anak, kalian bisa membuka buku Bupena Jilid 2B halaman 57. Pada buku terdapat teks yang bercerita tentang gotong royong di kelas. Kalian dapat berlatih membacanya ya. Mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama. Setelah mengetahui kosakata tersebut, kalian dapat menulis cerita. Kalian juga bisa menulis cerita berdasarkan urutan gambar. Anak-anak, jika gambar-gambar belum tersusun urut, maka amati gambar dengan teliti. Karena jika tidak diamati dengan teliti, bisa jadi alur sebuah cerita akan salah, akan tidak nyambung, karena gambar-gambar tidak dilihat, tidak diamati dengan teliti. Jadi, jika ada gambar-gambar belum tersusun urut, maka amati gambar tersebut dengan teliti ya. Lalu, setelah itu, buatlah kalimat sesuai gambar. Susunlah gambar hingga terbentuk sebuah cerita. Menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial, misalnya membantu, menjenguk, dan menolong. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis, misalnya denah, lokasi, tempat, dan rute. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana rute yang ditempuh Bu Guru dan anak-anak menuju puskesmas? Posisi Bu Guru dan anak-anak ada di SD Tunas. Untuk sampai di puskesmas, Bu Guru dan anak-anak harus melewati dan melalui rute Jalan Rinjani. Setelah itu, belok kiri melewati lapangan. Setelah melewati lapangan, belok kiri ke Jalan Semeru. Dan puskesmas terletak di Jalan Semeru. Nah, itulah anak-anak materi pada muatan bahasa Indonesia hari ini. Tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.